Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sang Penyair, channel yang membahas tentang kehidupan akhir zaman dan berbagi syair-syair kehidupan. Semuanya tengah bersiap-siap dalam persiapan menuju puncaknya. Namun ketahuilah bahwa ada sesuatu hal yang sangat penting untuk diketahui oleh umat semuanya, yaitu bahwa yang dikatakan sebagai semua tengah bersiap-siap itu bukanlah hanya Satrio Piningit Ratu Adil saja yang tengah bersiap-siap, namun ketahuilah bahwa sesungguhnya Al-Masih Ad-Dajjal juga tengah ikut serta mempersiapkan orang-orangnya untuk ikut serta muncul dalam perhelatan akbar akhir zaman itu. Maka kami katakan kepada semuanya tentang beberapa ciri-ciri yang menandai secara khusus bahwa seseorang itu adalah bagian dari pemimpin akhir zaman, ataukah merupakan bagian dari Al-Masih Ad-Dajjal. Ciri-ciri tersebut adalah: 1. Kelak di kemudian hari akan ada beberapa orang yang diberikan kemampuan untuk mengeluarkan harta-harta dari alam kegaiban. Namun sesungguhnya bahwa harta-harta dari alam kegaiban itu pun dibagi dua, yaitu harta yang bersumber dari Tuhan semesta kehidupan, dari para leluhur, para nabi dan para wali, serta para leluhur-leluhur Nusantara maupun dunia. Itulah sumber harta amanah kegaiban untuk pemimpin akhir zaman. Sedangkan Al-Masih Ad-Dajjal mengambil sumber dari dirinya sendiri, serta semua harta yang dimiliki oleh iblis, setan, jin kafir, dan semua makhluk dari golongan yang ingkar kepada Tuhan semesta kehidupan. Yang demikian itu adalah sebagai sifat keadilan Tuhan kepada seluruh makhluknya dalam membagi rezeki, dan mengenai hal tersebut sudah tersebut atau disebutkan dalam kitab suci. 2. Untuk menandai jenis harta amanah tersebut, maka ditandai dari ilmu-ilmu yang dimiliki oleh orang-orang yang diberikan kemampuan untuk mengeluarkan harta benda tersebut dari alam kegaiban. Orang-orang yang mengeluarkan harta-harta dari kegaiban, yang kemudian membutuhkan tumbal ataupun korban, maka dia adalah bagian dari orang-orangnya Al-Masih Ad-Dajjal. Sedangkan orang-orang yang bisa mengeluarkan harta-harta amanah dari kegaiban tanpa adanya tumbal maupun korban, maka orang tersebut adalah bagian dari pemimpin akhir zaman. 3. Sebagai ciri yang ketiga adalah bahwa benda-benda yang dipergunakan oleh para pengikut Al-Masih Ad-Dajjal adalah benda-benda bertuah yang mempunyai kebiasaan menyimpang, seperti membutuhkan minum darah dan lain sebagainya. Sedangkan untuk para pengikut pemimpin akhir zaman adalah menggunakan benda-benda bertuah dari para leluhur, baik itu kepunyaan para nabi dan para wali, serta para leluhur yang sudah diketahui kredibilitasnya dalam semasa hidupnya. 4. Sebagai ciri yang keempat adalah bahwa orang-orang yang berada dalam barisannya pemimpin akhir zaman adalah orang-orang yang ilmunya didasari dengan ilmu kebenaran, yaitu ilmu-ilmu yang bersumber dari guru secara lahir, yang menjadi pijakan dalam hukum syariat yang berlaku, sehingga naik dan terus naik sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta kehidupan, memberikan hidayah pemahaman tentang ilmu hakikat dan makrifat
tentang alam kegaiban yang tidak semua orang bisa meraihnya. Sedangkan orang-orang yang berada dalam barisannya Al-Masih Ad-Dajjal adalah orang-orang yang bersumber ilmunya dari ilmu sihir. Dan perlu diketahui bahwa terkadang ilmu sihir itu pun menggunakan ayat-ayat suci. Jadi dalam soal penguasaan masalah sumber ilmu di antara keduanya, haruslah berhati-hati, karena bila telah sampai waktu dan saatnya, bisa dikatakan serupa tapi tak sama. 5. Sebagai ciri-ciri yang kelima adalah ciri-ciri langsung daripada orang-orang yang menjalaninya. Termasuk dalam hal ini adalah orang-orang yang merasa diperjalankan dalam perjalanan akhir zaman. Semua harus sangat berhati-hati agar mencapai keselamatan dunia dan akhirat, dan bukan menjadi orang yang terpedaya oleh perkara dunia yang sesaat hanya karena rasa haus dan lapar. Ingatlah tentang serupa tapi tak sama. Untuk orang-orang yang dibimbing dalam pembimbingan para guru gaib maupun dalam bisikan para pembisik kegaiban, maka yang dimaksud dengan serupa tapi tak sama yaitu untuk orang-orang yang diperjalankan dalam bimbingannya Al-Masih Ad-Dajjal, maka ilmunya apabila dilihat dan dipandang selintas saja, maka akan tampak sebagai ilmu yang benar. Namun apabila dipelajari secara teliti, maka akan ditemukan kejanggalan-kejanggalan dalam hukum syariatnya. Seperti contoh, ketika ada orang yang mengatakan bahwa dirinya titisan malaikat dan semua malaikat bisa langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta kehidupan, tanpa lagi adanya perantaraan yaitu malaikat Jibril alaihissalam, serta mempunyai kebiasaan-kebiasaan menyimpang dari norma ketuhanan, maka orang-orang yang seperti itu adalah bagian dari orang-orang yang sedang diperjalankan atau merasa diperjalankan, yang sesungguhnya adalah sedang digerakkan oleh kekuatannya Al-Masih Ad-Dajjal. Yang harus dicermati dari kekuatan Al-Masih Ad-Dajjal adalah bahwa ketika ada orang-orang yang mengatakan bahwa pada akhir zaman Tuhan akan turun ke dunia, maka ketahuilah dengan benar bahwa yang dimaksud dengan Tuhan turun ke dunia itu adalah Tuhan Al-Masih Ad-Dajjal. Sebab Al-Masih Ad-Dajjal adalah orang yang sudah bersumpah bahwa dirinya akan mengaku sebagai Tuhan. Cermatilah dengan seksama bahwa sesuatu yang kelihatannya begitu benar, seolah-olah menjadi orang yang sangat dekat dengan Tuhan, namun itu semua ternyata adalah bisikan dari Al-Masih Ad-Dajjal. Sangatlah berhati-hati dalam serupa tapi tak sama, karena salah dari hal yang sekecil ini pun akan mengakibatkan fatalnya iman kita kepada Tuhan. Sedangkan orang-orang yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta kehidupan, melalui ruh-ruh para kekasih Tuhan, yaitu para nabi dan para wali, maka ilmunya setinggi apapun akan selalu ada pijakan dalam ayat suci sesuai hukum syariatnya. Sedangkan pemahaman ketuhanannya adalah pemahaman ketuhanan yang benar pula, sesuai syariat yang mencapai hakikat dan ma'rifat. Sebagaimana contoh bahwa para nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, dia mendapatkan pekabaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril alaihissalam. Maka untuk orang-orang yang digerakkan
oleh kekuatan imam akhir zaman adalah orang-orang yang akan mempunyai landasan ilmu yang sangat kuat dalam mempertahankan faham ketuhanan. Demikianlah ciri-ciri yang nyata yang harus diperhatikan oleh seluruh umat, bahkan oleh orang-orang yang merasa diperjalankan di akhir zaman. Bagi orang-orang yang merasa diperjalankan dalam kehidupan akhir zaman, yang tidak menyadari bahwa dirinya tengah digerakkan oleh kekuatan Al-Masih Dajjal, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan pertolongan untuk segera bisa kembali ke jalan kebenaran. Sedangkan untuk orang-orang yang sudah merasa benar berjalan bersama pemimpin akhir zaman, maka tetaplah berhati-hati. Jangan sampai ada yang merasa sombong dan takabur yang bisa mengakibatkan tergelincir dalam kemusyrikan dan kekafiran. Demikianlah amanah telah kami sampaikan dan tersampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.